Cahayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Iya, sambil kita menunggu rotinya dipanggang, ya, ini ternyata saudara saya ngobrol-ngobrol dengan bro kita yang satu ini. Ulangin ya. Iya, sambil kita menunggu rotinya dipanggang, jadi saya ternyata tadi mendengar bahwa Bro Nathan ini punya kesaksian yang luar biasa. Katanya baru pulih ya dari operasi, itu ceritanya bagaimana? Iya Bu, saya pulih setelah sakit hampir saya bed rest selama 7 bulan. Oh. Jadi saya langsung cerita nih Bu ya. Iya, langsung aja cerita biar menjadi kekuatan. Iya, awal April setelah saya dari ngajar di Jakarta, saya merasakan ada sakit yang terjadi sebelum dan sesudah BAB di pagi hari. Nah, sakit itu adalah sakit yang seperti kita tidak tuntas dalam BAB ya. Nah, sakit itu berkepanjangan sampai saya harus mengkonsumsi obat penahan sakit. Dan sampai seperti itu tiap hari. Tiap hari saya seperti itu. Kan nggak sehat Bu seperti itu ya. Saya sempat pergi ke beberapa dokter di Semarang. Diagnosa mereka beda-beda. Ada yang suruh operasi, ada yang suruh diobatin. Akhirnya saya sempat disuruh berobat ke Penang Bu, ke Penang Malaysia. Di sana pun saya melakukan banyak tes seperti kolonoskopi, tes ronsen dan macam-macam. Yang hasil dari Penang dan Semarang itu hampir sama. Bahwa ada penyempitan, ada pelengketan, dan ada lubang di usus besar. Lengket, penyempitan, lubang. Sembuh bisa? Tidak. Nggak bisa. Nggak ada pilihan. Jadi saya mau kasih tahu kepada pemirsa sama teman-teman bahwa itu penyebabnya juga kita tidak tahu. Karena mungkin kinerja usus yang kita paksakan seperti kita mungkin minum obat diet. Usus yang dipaksa untuk keluar seperti kita banyak makan cabai level 10, level 9, level 8 itu nggak sehat Bu. Efeknya ke belakang bisa membuat kita waktu kita tua itu jadi berantakan. Terus kemudian kita mengkonsumsi obat-obat yang mungkin seperti bisa buang air besar lancar. Kalau terlalu sering ya. Terlalu sering. Terus kemudian kita kurang serat jadi menyimpan BAB terlalu lama di dalam perut itu juga tidak bagus. Nah, hal-hal tersebut yang memicu pelengketan, penyempitan dan lubang di dalam perut usus besar saya. Singkat cerita, saya memutuskan untuk satu advice dari dokter untuk dioperasi, dipotong ususnya untuk disambung kembali. Secara teoritis itu sangat ngeri Bu. Karena itu usus besar dan operasinya kalau dokter bilang level 7 itu level yang berhubungan dengan nyawa juga. Tapi saya sudah tekad dengan keluarga dan saya mau operasi karena mau sembuh. Karena penyakit ini bisa berkembang, tumbuh sewaktu-waktu. Bisa kematian juga kan? Betul. Karena lubangnya masuk itu. Nah, operasi pertama saya masuk ke rumah sakit di Semarang, satu rumah sakit swasta, beserta satu dokter, 2 dokter malahan. Yang operasi saya 2 dokter di Semarang dan operasi tersebut berlangsung selama 7 jam. 7 jam. 7 jam itu operasi besar ya? Operasi besar dan kemudian setelah hari keempat saya baru boleh makan, itu mulai dari susu. Tetapi saya mengalami yang namanya mencret atau buang air besar encer itu lama 2 hari. Dan itu sehari bisa 30 kali buang air besar yang encer. Ya ampun. Sehingga ya mungkin Tuhan mengizinkan dan memang harus terjadi ada kebocoran di sambungan usus besar yang operasi pertama. Sehingga itu sakitnya bukan main Bu. Katanya 10 kali sesar orang melahirkan. Terus setelah itu saya cuma bisa pasrah Bu. Akhirnya saya harus segera dioperasi keesokan harinya. Dan operasi kedua saya tidak tahu bahwa ada pesan dokter bahwa saya akan dipasang sekantong di perut depan. Jadi usus halus itu akan dikeluarkan, dipasang kantong yang secara kantong itu harganya 80.000, 70.000 dan itu saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu
Setelah operasi baru saya tahu kenapa ada merah-merah di perut saya. Oh. Kenapa ada sesuatu di perut saya dan kenapa sangat sakit sekali. Aduh. Baru saya diberitahu bahwa kamu harus memakai kantong ini selama 3,5 bulan minimal. Bisa sampai 6 bulan karena pengistirahatan usus besar. Itu kantongnya untuk buang air besar. Aduh. Dan ibu tahu ternyata setiap 1 jam saya buang air besar. Saya makan bistik, keluarnya bistik. Saya makan sayur, keluarnya sayur. Aduh. Itu operasi belum sembuh loh Bu ya. Tapi ya, saya pasangkan. Sehari? Betul. Saya baru kaget kenapa ada kantong dan kenapa sakit sekali di daerah perut itu. Karena operasi yang pertama saya masih sakit, saya harus operasi kedua. Sakitnya double berarti. Saya di rumah sakit hampir 27 hari Bu. Ya. Dan kedua itu saya baru tahu bahwa saya harus pakai kantong selama 3,5 bulan, 4 bulan. Dan setelah singkat cerita saya pulang dari rumah sakit, saya sangat kesulitan untuk mencari kantongnya yang pas, karena itu kantong buatan luar semua. Ada Amerika, ada Eropa, ada Jepang. Bayangin aja biayanya berapa. Oh ya ampun. Tapi oke lah, masalah biaya kita uang bisa dicari, hilang ya sudah. Iya. Tapi yang pasti sakitnya, repotnya, karena ibu bayangin aja, saya jalan aja kalau nggak pas kantongnya bisa tumpah semua itu. Ya Tuhan. Iya, itu yang harus saya alami dan itu titik terendah saya selama 1,5 bulan di awal. Tapi di situ jujur aja Bu, saya bukan ngomong kosong. Saya Kristen dari kecil. Iya. Tapi saya benar-benar mengalami Tuhan di situ. Mengalami bahwa hidup itu sangat berarti, kesehatan sangat berarti dan saya tidak boleh menyanyiakan hidup. Dan hidup kesempatan itu sangat benar. Baru di situ ya. Baru di situ. Dan yang pasti buat pemirsa dan teman-teman, kita tidak bisa tahu kapan time limit kita. Seperti kata ibu di khotbah, saya selalu ikutin ibu ya, subscriber ya, subscriber. Ya, saya selalu ikutin bahwa kita tidak tahu time limit kita kapan. Betul. Dan kita juga nggak tahu. Coba tiba-tiba divonis dokter kena sakit yang begitu. Betul. Dipikir cancer Bu, dipikir tumor, tapi puji Tuhan enggak. Enggak malah. Iya. Aduh. Nah, singkat cerita 1,5 bulan itu saya harus berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi, berpikir juga dengan uang, tapi yang lebih mikir keluarga saya nggak mikir karena saya terlalu sakit ya, saya terlalu sakit. Akhirnya setelah melalui beberapa saat saya mulai berdamai dengan keadaan. Infeksi yang di sekitar usus yang dikeluarkan itu usus halus dikeluarkan Bu, panjangnya kira-kira 5 cm dari perut, jadi bayangin aja nonjol. Dan itu katanya saudara kan operasi usus besar itu ya, itu ususnya dikeluarin semua ya? Ya, operasi usus besar. Itu kita waktu dibius, usus besar 2 meter sama usus halus 12 meter dikeluarin di meja. Ditata, disambung, dimasukin lagi. Ibu bayangin aja, berarti penataan lagi itu butuh waktu. Butuh waktu sampai dia bisa duduk kembali dengan. Betul Bu. Aduh. Tapi saya bisa cerita sekarang karena saya sudah sehat, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Memang kita tidak melalui mujizat seperti langsung tapi dokter yang sebagai alat ya, proses. Dan penyembuhan saya yang pasti saya lebih bisa jaga kesehatan, lebih bisa jaga makan, jangan telat makan Bu. Terus satu lagi Bu, kita boleh minum kopi, tetapi kalau kita minum kopi di waktu jam yang tidak tepat, malamnya kita nggak bisa tidur. Ketika kita nggak bisa tidur, kita pagi minum kopi lagi. Itulah habits yang kita selalu lakukan sehingga asam lambung kita naik, ususnya jadi kacau. Nah itu yang saya lakukan, itu yang saya alami, coffeeholic. Karena saya bikin kopi Bu, ngeracik kopi. Jadi saya suka minum kopi enak. Jadi sekarang kalau minum kopi sebelum jam 1 kalau saya. Oh, jadi perut udah terisi dulu. Betul, pagi. Misalnya kita mau minum kopi pagi, perut sudah terisi. Kita minum kopi jadi aman. Malamnya kita bisa tidur, kerja usus juga santai. Kalau kayak suami saya itu dia kan juga pencinta kopi, tapi bangun pagi itu selalu buah dulu. Oke Bu. Iya, jadi ternyata pola hidup yang tidak sehat seperti minum kopi yang masih perut kosong tuh bahaya ya. Bahaya sekali Bu. Dan minum kopi kalau bisa jam 1 ke bawah. Jadi dari pagi mungkin kalau minum kopi makan dulu atau makan buah seperti kebiasaan Ibu katanya makan buah pepaya ya tiap pagi ya. Bagus tuh pepaya buat peredaran lancar. Oke, terus kemudian dari situ saya 1,5 bulan terakhir saya mulai berdamai dengan keadaan. Saya mulai bisa pergi, menyesuaikan keadaan. Tapi yang terjadi adalah infeksi di sekitar usus itu kan dikeluarin Bu. Itu infeksi Bu di sekitar perut saya karena kulitnya iritasi. Itu jadi masalah karena kantong itu tidak bisa nempel.
Ya, dan obatnya juga sangat mahal. Kakak saya dari Australia juga datang untuk kasih obat-obat yang macam-macam, tapi nggak bisa. Tapi tetap saya jalani hidup saya sehari-hari karena saya tahu ini tidak lama, tidak selamanya, dan saya yakin ketika saya sembuh, saya harus tampil beda. Dalam arti tampil beda, saya naik level dalam arti bisa bersharing, bersaksi bahwa penyakit ini siapa tahu orang yang bisa mendapatkan penyakit ini bisa dikuatkan dengan cerita saya. Dan saya lebih yakin lagi bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Karena ini adalah ujian dari Dia, bukan cobaan tapi ujian supaya saya bisa lebih baik lagi, supaya bisa saya jadi lebih saudara, baik. kalau pencobaan itu datangnya dari setan, tujuannya menjatuhkan iman kita, tapi kalau dari Tuhan itu ujian. Betul. Buat iman kita naik ke level yang lebih tinggi. Betul Bu, saya setuju. Dan memang saya mengalami sendiri, bahkan yang dulu saya tidak hobi nyanyi di Instagram, sekarang saya berani memuji Tuhan dan mengklaim bahwa saya anak Tuhan. Amin. Nanti Bu follow Instagram saya, silakan dengar lagu saya ya Bu. Dikritik lagunya bisa masuk ke CD-nya Ibu enggak itu. Terus sekarang maksudnya ada hikmah apa yang didapat selama sakit itu? Tadi ngomongnya tentang hidup. Setelah tanggal 23 September kemarin saya barusan selesai operasi ketiga untuk memasukkan usus yang dikeluarkan tadi kan harus dikeluarkan, harus dimasukkan usus yang kena kantong itu masuk, saya harus dikeluarkan, dimasukkan. Nah, setelah proses itu saya mengalami proses pemulihan seminggu. Habis itu saya terbang lagi Bu ke Jakarta. Saya udah pergi ke Jakarta, aktivitas lagi ke Jakarta. Nah, hikmah yang saya dapat adalah satu, hidup sehat. Hidup sehat. Itu adalah berkat. Jadi menurut saya berkat itu bukan materi saja, tapi kebahagiaan. Dan ketika saya mengalami sakit, saya harus di rumah. Sehingga saya merenung, introspeksi, dan satu halnya, saya bangga dan bahagia saya punya keluarga, istri, anak-anak yang selalu mendukung saya, yang selalu mensupport saya dikala saya sakit ya. Nggak banyak Bu istri yang bisa support ketika kita sakit ya. Jadi saya satu hikmahnya tambah mencintai istri ya, mencintai anak-anak. Saya lebih bisa bersaksi ke orang. Bahkan kemarin saya ke Jakarta, saya ngajar di satu tempat kursus, saya bisa bersaksi sama mereka. Meskipun itu di kalangan orang yang banyak denominasi agama atau gereja, karena sudah mengalami kan. Betul. Dan saya setuju dengan Ibu bahwa dengan medsos seperti YouTube, saya belum buat YouTube Bu, saya baru Instagram. Terserah orang mau bisa melihat itu sebagai pandangan apa, tapi yang pasti ketika kita menyanyi, kita memuji, menyembah Tuhan, ada orang-orang yang di luar agama kita juga bisa melihat dan mencerna kata-kata dari lagu-lagu yang indah itu. Setuju ya Bu ya? Betul, ya seperti itu. Jadi hikmahnya banyak banget. Dan saya cukup istilahnya terberkati juga oleh Bu Debbie Basir. Puji Tuhan. Lewat khotbah-khotbah yang ditayangkan di YouTube. Satu hal katanya. Iya Bu, saya paling ingat satu Bu, harus punya pacar sebelum 30. Kalau 30 itu berarti gimana? Tuhan lepas tangan ya Bu ya itu. Saya menakut-nakuti. Enggak. Itu buat salah satu yang saya masukkan ke gojekan saya ke teman-teman, jadi lucu juga seperti itu. Ya, seperti itu Bu, jadi hikmahnya banyak dan saya tambah yakin bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Iman saya semakin dikuatkan dan yang pasti sharing saya moga-moga bisa menjadi berkat. Bagi teman-teman yang pernah ngalamin seperti itu bisa kontak saya untuk kita bisa saling menguatkan dan yakinlah semua pasti ada waktunya. Jadi sekarang benar-benar sudah sembuh 100% ya? Harusnya Bu, sudah 100%. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Dan saya bersyukur bisa ketemu Ibu Debbie, masak bareng. Itu adalah satu berkat saya yang tidak terpikirkan. Terima kasih juga udah ngajak saya. Iya Bu. Sudah dapat ilmu bikin roti pisang. Sama-sama. Sama cookies Bu. Sama cookies nih, cookiesnya luar biasa. Nanti kita coba ya Bu ya. Oke, thank you banget loh ya. Iya Bu, berbagi kesaksian buat pemirsa Debbie Basir TV. Saya percaya saudara semua yang Tuhan izinkan terjadi tidak ada secara kebetulan, pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Sekarang kita akan lanjut bakar roti Bu. pisang. Lanjut, bye.